Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 12 OTKP 2. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dalam menjalankan aktivitas, terutama kenikmatan keimanan, sehingga kita senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada materi kita, yaitu bekerja keras. Sengaja Bapak membuat video kali ini karena kemarin masih banyak sekali yang belum mengikuti Google Meet. Bapak harap kalian bisa membuat catatan kecil ketika mendengarkan video ini. Mungkin ini adalah bentuk pembelajaran atau pertemuan terakhir kita ya. Terima kasih untuk anak-anak 12 OTKP 2 telah mengikuti pembelajaran dengan Bapak dan bisa bekerja sama dengan baik. Baik. Apa itu bekerja keras? Di sini Bapak menyimpulkan bahwa bekerja keras itu bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi disertai dengan berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak simpulkan bahwa berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua orang itu bisa bekerja keras. Orang baik maupun orang jahat. Maling pun bisa bekerja keras, pencopet pun bisa bekerja keras, tapi bekerja keras mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, maling itu bekerja keras untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan hak atau harta orang lain dengan secara paksa. Itu mereka tuh berpikir secara keras, tapi kerja keras mereka itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya di sini Bapak jelaskan bahwa bekerja keras itu adalah untuk mencapai tujuan dan prestasi disertai dengan berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalian sebagai peserta didik, kalian belajar bersungguh-sungguh, belajar dengan giat, setiap hari belajar, mengulang materi yang telah diberikan oleh guru. Misalnya, saya mengajarkan tentang bekerja keras hari ini. Nanti setelah pembelajaran ini kalian ulang lagi, kalian cari lagi referensi lain. Itu adalah bentuk kerja keras kalian agar kalian lebih memahami apa sih makna bekerja keras. Misalnya. Lalu kalian setelah belajar, kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar mengikuti pembelajaran misalnya dengan sebaik mungkin. Apapun hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita berusaha terlebih dahulu, baru kita mempertimbangkan atau menyerahkan diri kepada Allah. Apapun hasilnya, saya ridho ya Allah, apapun pemberian darimu. Ya. Apa sih tujuan dari bekerja keras itu? Kembali lagi ke tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Ya, Bapak menyimpulkan di sini tujuan kita bekerja keras itu untuk ibadah. Kenapa? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah. Lah, kenapa kok bekerja keras tiba-tiba ke ibadah? Iya. Bagaimanapun bentuk kerja keras kita, bagaimanapun usaha kita. Misalnya, kalian sebagai peserta didik, kalian belajar bersungguh-sungguh, itu sudah termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian berusaha merubah nasib kalian sendiri. Karena Allah berjanji, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau merubahnya. Itu janji Allah. Jadi ketika kita misalnya belajar bersungguh-sungguh, bekerja keras, belajar setiap hari, mencari informasi-informasi terbaru, mengembangkan skill dalam diri kita agar nantinya kita mendapatkan pekerjaan yang layak, itu adalah bentuk usaha kita dan dinilai oleh Allah itu sebagai ibadah, dan kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bentuk kerja keras kita.
ya, bentuk usaha kita ya. Jadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah. Ibadah itu ada dua bagian. Pertama ibadah ritual, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah sosial, ibadah kita sesama manusia, sesama teman, ya. Ibadah ritual itu, ibadah sosial itu adalah dampak dari ibadah ritual. Misalnya ibadah ritual sholat misalnya, zikir. Dengan kita sholat, dengan kita zikir, memperbaiki hubungan dengan Allah, insya Allah akan terbentuk ibadah sosial yang baik. Kita sholat, orang yang sholatnya baik, pasti ibadah sosialnya baik. Orangnya ramah, orang yang mudah tersenyum, itu dampak dari ibadah ritual. Ya, misalnya dampak dari ibadah ritual yang lainnya, zakat misalnya, zakat itu atau sodako itu adalah bentuk ibadah ritual. Ibadah sosialnya apa? Kita membantu sesama manusia. Dengan kita membantu sesama manusia, itu adalah bentuk ibadah sosial. Ibadah ritualnya yaitu kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menggantikan semua sedekah kita dengan pahala berlipat ganda dari Allah. Dan ibadah sosialnya kita telah membantu meringankan beban orang lain, ya. Kita membantu orang lain dengan harta yang kita miliki. Lalu kita masuk kepada slide selanjutnya. Di surat Al-Jumu'ah. Baik, Bapak akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tuh yang bagaimana sih? Yaitu orang-orang yang mendengarkan atau ya orang-orang yang terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika panggilan Allah berkumandang, azan misalnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang yang sedang berdagang, kalau imannya ada, maka dia akan meninggalkan dagangannya. Kenapa kata Allah? Apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat di surat Al-Jumu'ah ini terkhusus untuk kaum laki-laki ya, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli kata Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, ini dijelaskan lagi adalah bentuk ibadah ritual, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita agar senantiasa mengerjakan ibadah ritual. Tidak hanya di situ, ada lagi penjelasannya. Apabila telah didunaikan salat kata Allah, apabila telah menunaikan ibadah ritual kata Allah, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini adalah bentuk ibadah sosialnya. Jadi kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki ya. Rezeki, bagaimana cara mencari rezeki ya? Dengan cara hubungan kita sesama manusia, menjalin tali silaturahim ya, dengan kita berdagang misalnya. Di sana adalah bentuk ibadah sosial. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat manusia bukan hanya semata-mata untuk ibadah ritual.
Bukan hanya semata-mata untuk setiap hari mengingat Allah, salat, setiap hari mengaji, tiap hari berzikir, tiap hari tanpa tanpa mementingkan ibadah sosial itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk menyeimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah sosial kita kepada manusia. Ibadah apa? Ritual kita kepada Allah misalnya sholat. Apabila berkumandang azan, ya laksanakan sholat. Setelah sholat, maka kita kembali lagi melaksanakan ibadah sosial. Maka apabila ibadah ritual dan ibadah sosial kita seimbang, insya Allah akan mendapatkan balasannya, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana konsep bekerja keras itu? Di sini dijelaskan, bekerja keras itu tidak mesti banting tulang. Misalnya seperti kuli bangunan, seperti orang-orang yang menggunakan tenaganya, menggunakan fisiknya untuk bekerja. Bukan hanya itu ya bekerja keras itu. Jadi bekerja keras itu bisa juga berpikir bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan. Kalian misalnya contohnya, kalian sebagai peserta didik, usaha atau kerja keras kalian adalah berpikir bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya agar saya mendapatkan nilai terbaik? Bagaimana caranya agar saya ujian tidak mencontek? Itu adalah bentuk kerja keras kalian yang nantinya akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ridho, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang berpikir bersungguh-sungguh atau bekerja keras. Jadi tidak usah khawatir bekerja keras itu dengan banting tulang, tidak. Kalian sebagai peserta didik itu sudah bekerja keras. Kalian belajar bersungguh-sungguh, kalian belajar memperbaiki diri kalian. Bagaimana caranya agar mendapatkan nilai yang baik? Bagaimana caranya agar nantinya saat ujian saya tidak mencontek? Itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan bentuk kerja keras kalian. Ya, dipahami ya? Oke. Apa contoh perilaku bekerja keras sebagai seorang pelajar? Ya tadi sudah Bapak sebutkan ya, misalnya kalian sebagai peserta didik belajar bersungguh-sungguh, mengulangi lagi materi-materi yang diberikan oleh guru yang telah dijelaskan oleh guru, membuat catatan-catatan kecil agar apa yang telah dipelajari melekat di dalam ingatan jangka panjang. Lalu belajar dari lingkungan, belajar dari buku, belajar dari alam, itu adalah bentuk kerja keras kalian. Kalian bekerja keras, misalnya saya belajar bersungguh-sungguh agar nanti saat ujian saya tidak mencontek, itu adalah bentuk kerja keras kalian. Agar saya, bagaimana ya caranya agar saya naik kelas misalnya, ya kalian belajar bersungguh-sungguh bagaimana ya agar nilai rapot saya tidak merah, ya kalian kerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Itulah bentuk kerja keras kalian dan sekaligus bentuk tanggung jawab kalian sebagai peserta didik ya. Baik, kita masuk pada slide selanjutnya. Di surah Al-Qasas ayat ke-77, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, kata Allah. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, carilah pahala, kata Allah, di negeri akhirat, untuk negeri akhirat nanti. Ya.
Di sini Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa mengerjakan ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah sosialnya apa? Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kita menjaga alam kita. Kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Ya, itu merupakan ibadah sosialnya. Ya. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat, setiap hari memikirkan sholat, maka dia adalah orang yang di pandangan Allah adalah orang yang buruk. Dia hanya mementingkan ibadah, dia hanya mementingkan sholat. Padahal Allah memerintahkan jangan mengambil satu bagian, ambil dua bagiannya agar kehidupan kita seimbang ya. Di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia ya. Jadi kejarlah pahala dunia atau kejarlah ibadah ritualnya dan jangan lupa kerjakan juga ibadah sosialnya ya, agar nantinya di dunia kita bahagia, di akhirat kita mendapatkan surganya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Jadi orang yang setiap hari hanya sholat, hanya baca Quran, hanya zikir tanpa mementingkan ibadah sosial itu tidak baik juga. Begitu juga sebaliknya, orang yang setiap hari bekerja mencari uang agar mendapatkan kehidupan yang layak, tapi dia meninggalkan kewajiban menghadap kepada Allah, tapi dia meninggalkan kewajiban untuk beribadah atau melaksanakan sholat. Dia tidak pernah berzikir kepada Allah, dia tidak pernah mengingat Allah, maka itu juga bukan orang yang baik di sisi Allah ya. Jadi orang yang baik adalah orang yang mengerjakan sholat dan mengerjakan kehidupan dunia juga. Maksudnya orang yang mengerjakan ibadah ritual dan juga ibadah sosial. Jadi seimbang ya, ibadahnya ibadah ritual dan ibadah sosialnya seimbang. Oke, langsung maju ke surah Al-A'raf ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Bagi manusia atau baginya manusia ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya bergiliran, baik di depan maupun di belakangnya itu ada malaikat. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan malaikat agar mengawasi manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak akan ada yang dapat menolaknya. Ya. Itu tadi yang Bapak katakan. Misalnya Allah berjanji di sini, Allah bersumpah di sini. Allah itu tidak akan mengubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau mengubahnya. Maksudnya gimana? Misalnya ada si A setiap tahun dia tidak naik kelas karena tidak belajar. Kalau dia ingin naik kelas, jangan hanya berdoa, ya Allah naik kelas, tolong naikkan saya ke kelas misalnya ke kelas 3 ya Allah misalnya. Tapi dia tidak belajar, maka itu akan merupakan perbuatan sia-sia. Bagaimana caranya agar dia naik kelas? Ya, pertama dia harus bekerja keras, belajar dulu bersungguh-sungguh, baru bertawakal kepada Allah ya. Belajar agar mendapatkan nilai yang baik. Setelah dia belajar bersungguh-sungguh, insya Allah akan mengubah keadaannya. Jadi dia bisa naik kelas ke kelas selanjutnya dengan dia belajar bersungguh-sungguh. Itu contoh bekerja keras. Jadi Allah akan mengubah nasib suatu kaum apabila suatu kaum tersebut telah berusaha dulu. Jadi kita usaha dulu nih. Setelah kita berusaha, baru Allah akan mengubah nasib kita. Kalau misal kita pengen kaya, tapi kerjaan kita tiduran, itu mustahil. Tidak akan pernah terjadi. Ya. Kalau kita pengen kaya, ya kerja, kata Allah, kerja baru berdoa kepada Allah, ya Allah saya telah bekerja semaksimal mungkin,
Saya serahkan semua hasilnya kepadamu ya Allah. Apapun hasilnya saya ridho atas ketetapanmu. Itulah orang-orang yang beriman. Dia selalu berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini di surah An-Najm ayat 39, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya ya. Jadi dia senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Lanjut kepada surah At-Taubah ayat ke-105. A'udzu billahi minasy rajim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Bekerjalah kamu, kata Allah, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu, begitu juga Rasul dan orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah dan mengetahui yang gaib, yang nyata. Ya. Jadi berusahalah kalian, bekerjalah kalian, sesungguhnya kerja keras kalian, usaha kalian itu untuk kalian semua. Bentuk misalnya kerja keras kita itu misalnya adalah untuk beribadah kan. Tujuan kita adalah untuk beribadah. Dengan kita beribadah, kita akan mendapatkan pahala. Dan pahala itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan itu semua. Jadi kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan kebalik ya. Jadi sebenarnya kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita pengen surga, ya bekerja, beribadah. Ibadah sosial dikerjakan, ibadah ritual dikerjakan ya. Diseimbangkan, jangan berat sebelah ya. Dan dosa tentunya atau larangan ditinggalkan agar apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang kita kerjakan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke perintah bekerja keras di dalam hadis Baihaqi. Di sini katanya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Ya, di sini juga ada perintah untuk beribadah ritual dan ibadah sosial. Ini adalah keseimbangan lagi, ya. Jadi ini ada bentuk kerjakanlah ibadah ritualnya dan kerjakan ibadah sosialnya juga. Ya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Kenapa? Ya kalau kita bekerja, kita harus berangan-angan, atau boleh saja kita bekerja itu berangan-angan seakan-akan kita itu akan hidup selamanya. Kenapa? Agar timbul gairah, agar timbul semangat kita di dalam bekerja, agar pekerjaan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya di sini bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dengan kita berpikiran wah saya ini akan hidup selamanya, maka pasti kita akan melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Ketika kita sholat misalnya, ketika kita sholat, di dalam sholat kita bayangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini adalah sholat terakhirku. Seandainya besok pagi saat aku tertidur, aku tidak bangun lagi, maka ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dengan kita memikirkan saat kita sholat, seakan-akan kita mati esok pagi, maka kita akan khusyuk dalam sholat. Kita tidak akan memikirkan apa-apa. Kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan fokus sehingga khusyuk. Bahkan kalau kita sudah khusyuk, hati kita menjadi lembut dan mudah menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Kita lanjut kepada slide selanjutnya ya. Hikmah bekerja keras. Hikmahnya ada berapa? Di sini Bapak hanya menuliskan 6 poin. Yang pertama itu mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan kita, ya. Misalnya kalian bekerja kerasnya seperti misalnya belajar bersungguh-sungguh. Dengan kalian belajar bersungguh-sungguh,
maka itu untuk kalian juga, untuk mengembangkan potensi kalian, ya, untuk mengembangkan bakat kalian, minat kalian, pengetahuan kalian akan bertambah, ya, dengan caranya ya belajar. Sebagai peserta didik kalian belajar menggali ilmu-ilmu baru. Apa sih potensi dalam diri saya? Apa sih kesukaan dalam diri saya? Gali terus, ya. Lalu yang kedua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Dengan kita belajar bersungguh-sungguh, kita tidak akan pernah terlena, kita tidak akan pernah lalai dengan tanggung jawab kita, kita tidak akan pernah meninggalkan apapun bentuk tugas yang diberikan oleh guru sebagai peserta didik misalnya, ya. Jadi kita memiliki tanggung jawab dan disiplin dalam mengatur waktu. Lalu yang ketiga, mengangkat harkat martabat dirinya baik sebagai makhluk individu maupun anggota masyarakat. Kalian belajar terus agar mendapatkan nilai yang baik. Setelah mendapatkan nilai baik, kalian ke perguruan tinggi, lalu terjun lagi ke dunia pekerjaan. Maka setelah kalian mendapatkan di dunia pekerjaan, pastinya di dunia pekerjaan tersebut kalian akan dinilai dari segi kemampuan kalian. Kalau kalian berbakat, memiliki skill yang bagus digunakan di masyarakat, maka martabat kalian akan naik, ya. Maka kalian akan bermanfaat bagi individu maupun kelompok. Lalu yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, ya, memiliki ilmu. Lalu yang kelima, kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Dengan kita bekerja, dengan kita memiliki skill, ketika skill kita digunakan di dalam dunia pekerjaan, skill kita dibutuhkan oleh orang banyak, kebutuhan hidup kita pasti terpenuhi, ya. Tidak ada kata menganggur dalam diri kita. Mau kerja dimanapun, saya punya skill ini, pasti saya digunakan di masyarakat. Itu, tanamkan itu. Lalu kembali lagi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita bekerja keras tidak lain yang tidak bukan lagi-lagi ujung-ujungnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Di sini Bapak menyampaikan bahwa bentuk kerja keras kalian ada sebagai peserta didik adalah belajar semaksimal mungkin agar mendapatkan prestasi yang maksimal. Semoga kalian menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mengubah dunia, dapat mengharumkan bangsa Indonesia ini. Tentunya jadikan diri kalian memiliki pondasi keimanan, ya. Tanamkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, dan apapun dan dimanapun kita bekerja nantinya, pasti kita menjadi orang yang baik, insya Allah. Alhamdulillah, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih yang telah menyimak video Bapak, semoga ilmunya bermanfaat. Bapak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dalam penyampaian, banyak kata-kata yang berbelit yang kalian kurang pahami misalnya. Itu semua adalah spontan Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Jangan lupa buat catatan kecil agar apa yang kalian pahami bisa melekat di ingatan jangka panjang kalian, ya. Sampai bertemu di ujian akhir semester 1. Semangat belajarnya. Demikian dari Bapak. Semoga kita senantiasa bisa menjalin hubungan tali silaturahim walaupun Bapak sudah tidak mengajar lagi kalian di semester 2. Semangat. Jangan tinggalkan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik, karena guru itu lelah. Jangan biarkan guru yang mengejar-ngejar kalian untuk mendapatkan nilai. Yang butuh nilai itu kalian, bukan guru, ya. Kasihan guru mengejar, menagih ke sana ke sini, ya. Kalian yang butuh nilai, kejar guru. Rubah diri kalian agar menjadi bermanfaat untuk orang lain. Ya, sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.